Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat sore. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih kepada panitia yang meminta saya untuk memberi semacam sambutan, atau taruhlah kalau mau agak keren sedikit, keynote speech di dalam sebuah webinar yang berjudul Ironi Ruang Publik Demokrasi di Masa Pandemi, yang sekaligus disertai dengan peluncuran buku Duologi Intelektual Aktivis A.E. Priyono, yang judulnya itu pertama menolak matinya intelektualisme, yang kedua pergulatan intelektual membela demokrasi, yang dirangkum oleh saudara Usman Hamid dan masing-masing Darmawan Triwibowo dan Ahmad Taufik. Saudara, A.E. Priyono itu adalah teman baik saya. Saya mengenalnya pertama kali di tahun 78 ketika kami sama-sama menjadi mahasiswa baru di Universitas Islam Indonesia. Dia juga yang seperti mengajak atau menarik saya atau memprovokasi saya untuk berkompetisi di dalam kebaikan, untuk berfastabiqul khairat. Karena pada waktu itu dia yang tampak sangat sederhana dan desone, kata orang Jawa, itu sudah punya gairah intelektual dan gairah aktivis untuk selalu berjuang mewujudkan apa yang bergolak di dalam intelektualismenya itu, sehingga saya merasa tertantang untuk bersamanya, dan dia terus menjadi sahabat saya selama sekurang-kurangnya 5 tahun, sejak tahun 78 sampai akhirnya kami sama-sama lulus pada tahun 1983. Perhatian A.E. Priyono ada 3, seperti ditulis oleh saudara Usman Hamid itu, yaitu soal demokrasi, soal hak asasi manusia, dan soal Islam. Terutama kalau menyangkut Islam itu demokrasi di dalam Islam. Nah, itulah perhatian A.E. Priyono. Oleh sebab itu, pada hari ini saya masih mengulangi ucapan duka atas kepergian saudara saya ini. Mudah-mudahan dia mewariskan kepada kita, dan kita bersedia mewarisinya, nilai-nilai kejuangannya, terutama di dalam intelektualisme yang tidak pernah kendor, kemudian diperjuangkannya di dalam kehidupan sehari-hari sejauh yang dia bisa. Dia bisa menulis dengan baik, bisa berbicara dengan sangat artikulatif, sehingga kita bisa menilai betapa seorang A.E. Priyono ini adalah orang yang memang banyak membaca dan sekaligus banyak merenung untuk mempertemukan antara pemikiran-pemikiran atau perenungan-perenungannya dengan praktek di lapangan. Saudara, bicara demokrasi seperti yang sering diperjuangkan oleh teman saya ini, almarhum A.E. Priyono, di era pandemi ini memang ruang publik kita tetap ramai dengan kontroversi sebagai akibat dari demokrasi, atau terserah mau disebut itu akibat itu sebagai akibat positif atau akibat negatif, karena dua-duanya ada. Tinggal kita mau kemana sekarang ini, ya. Kenapa saya katakan akibat
itu bisa positif, bisa negatif. Karena di ruang publik memang sebagai konsekuensi dari perkembangan demokrasi, maka pertentangan di tengah-tengah masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat, kelompok masyarakat dengan pemerintah dan sebagainya, selalu terjadi. Itu kan sebagai akibat dari demokrasi. Saya sering mengistilahkan, ya, bagi pemerintah atau bagi saya sebagai pejabat pemerintah, saya sering mengatakan begini, demokrasi yang berkembang ini bagi pemerintah adalah demokrasi serba salah. Kenapa? Karena setiap apa yang dilakukan pemerintah selalu dianggap salah oleh kelompok tertentu. Dan itu tidak apa-apa, itu bagian dari demokrasi. Ketika pemerintah melakukan sesuatu salah, kata yang satunya, ramai di ruang publik. Ketika pemerintah berpindah haluan, salah, kata yang satunya lagi. Sehingga saya katakan ini demokrasi serba salah. Oleh sebab itu pemerintah harus tetap, ya, pada keputusannya, pada tugasnya untuk membawa atau memimpin pemerintahan di dalam negara ini agar negara ini selamat tetap dalam suasana demokrasi. Cobalah saudara lihat, setiap hari kalau pemerintah mengeluarkan pengumuman apa sebagai kebijakan, ada saja yang mengatakan wah itu salah, bahkan ada yang sangat kasar, ini pemerintah bodoh, yang satu bilang nah itu tepat. Tetapi supaya diingat, juga di tengah-tengah masyarakat terjadi kontroversi yang sama antar masyarakat itu sendiri. Itu sebagai konsekuensi aja dari demokrasi. Saya sering mengatakan begini, keniscayaan dari sebuah demokrasi itu adalah pemencaran kekuasaan. Rakyat berkuasa di ruang publik, pemerintah juga berkuasa. Rakyat dengan berbagai variasinya, dengan berbagai kelompok aspirasinya juga punya hak-hak sendiri untuk menyatakan pendapatnya. Nah, oleh sebab itu maka ya ketika pemerintah melakukan sesuatu salah, kata yang satunya. Tetapi ketika ikut pendapat yang menyatakan salah itu disalahkan lagi oleh yang satunya. Ketika ikut lagi ke yang satunya, disalahkan lagi oleh yang satunya. Nah, itu sebagai akibat dari demokrasi. Dan pemerintah harus tetap teguh pada prinsipnya bahwa ini negara tetap harus selamat. Nah, saudara, situasi sekarang di Indonesia ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Hedis yang dikutip oleh saudara Usman Hamid ini di dalam halaman 7, ya. Hedis pada tahun 2017 mengidentifikasi setidaknya ada 3 situasi atau penyebab, ya, munculnya dinamika politik di Indonesia seperti sehingga seakan-akan mengalami kemunduran di dalam demokrasi. Yang pertama, nih, menguatnya sentimen moralitas dalam dinamika pertarungan elit oligarki dan kaum konservatif. Yang kedua, menguatnya kecenderungan negara berbau idiom hipernasionalistis yang membenarkan pelanggaran kebebasan sipil. Yang ketiga, melemahnya pengorganisasian gerakan sipil atau gerakan sosial di Indonesia. Ini salah satu yang dikutip. Nah, saya melihat, ya itulah demokrasi kita dalam perkembangannya sekarang ini. Saya sering juga mengutip apa yang ditulis oleh Clifford Geertz ketika dia bicara tentang pengaruh ikatan primordial terhadap kelangsungan sebuah negara bangsa. Kata dia, ini persis seperti yang kita alami sekarang ini. Ya, Clifford Geertz itu. Dia mengatakan begini, sebuah negara bangsa yang baru, negara kebangsaan yang baru itu sering dihadapkan pada dilema yang manakala tidak bisa dikelola dengan baik itu akan menyebabkan hancur atau pecahnya negara itu sendiri.
Dilema itu adalah dua kebutuhan yang sama-sama harus dipenuhi pada waktu yang sama. Padahal wataknya bertentangan. Apa itu? Satu, kita perlu demokrasi. Demokrasi itu meniscayakan kebebasan sipil, hak asasi manusia, pemerintahan yang jujur, pergantian pemerintahan secara berkala, secara konstitusional, itu demokrasi. Rakyat boleh bicara apa saja, boleh minta apa saja, gitu. Silakan minta apa saja. Tetapi di samping itu perlu apa yang disebut integrasi. Integrasi itu adalah kebutuhan untuk menyatukan dan menguatkan ikatan kebangsaan. Pemerintahan yang kokoh dan solid dengan rakyat yang juga solid. Nah, padahal demokrasi dan integrasi ini kalau dilihat wataknya bertentangan. Demokrasi itu menghendaki pembebasan terhadap setiap kelompok-kelompok masyarakat dan warga masyarakat. Sedangkan integrasi itu menghendaki penyatuan secara paksa juga. Itulah sebabnya banyak negara demokrasi yang baru itu banyak yang gagal mempertahankan kesatuannya. Karena apa? Karena tidak mampu mengelola secara seimbang antara demokrasi yang meledak-ledak dan integrasi yang harus disatukan, yang harus menyatukan, yang harus memaksa. Demokrasi itu membebaskan, integrasi itu memaksa. Lalu apa kuncinya? Disinggung juga di dalam tulisan Mas Usman Hamid ini. Misalnya di beberapa negara kunci dari pertentangan spaneng antara demokrasi dan integrasi itu sering diakhiri dengan kudeta. Munculnya strong leader, strong man, atau kalau mungkin meminjam istilah negara-negara yang lebih maju, strong institution, militer. Alasannya ya negaranya harus diselamatkan, kita ambil. Tetapi ada juga di mana militernya tidak mau melakukan itu, negaranya pecah. Karena sipilnya selfish. Nah, kita beruntung negara Indonesia ini terhindar atau sekurang-kurangnya masih bisa menghindari apa yang disebut kudeta militer, strong institution yang dengan alasan menyelamatkan negara, meskipun teori itu pernah hidup, tetapi juga kita terhindar dari perpecahan di mana sebuah negara bagian-bagiannya memisahkan diri atas nama ikatan primordial. Seperti Pakistan yang memisahkan diri dari India, yang kemudian Bangladesh yang memisahkan diri dari Pakistan, yang dulunya itu merupakan sebuah kawasan Hindustan Raya, pecah karena tidak mampu mengelola demokrasi yang berbenturan dengan keperluan integrasi ini. Nah, saudara sekalian, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita membawa negara ini di mana demokrasi ini tetap tumbuh. Karena demokrasi itu merupakan komitmen yang didasarkan pada keyakinan para pendiri negara kita itu bahwa asas dan sistem pemerintahan, asas dan sistem bernegara itu yang terbaik adalah demokrasi. Itu bukan sesuatu yang dirumuskan begitu saja, tetapi melalui perdebatan penting, bahkan sampai di voting di kalangan para pendiri negara. Kita masih ingat pada tanggal 11 Juli, sidang kedua BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada waktu itu berdebat, apakah kita ini mau membentuk republik demokrasi ataukah membentuk kerajaan monarki. Berdebat agak lama sampai akhirnya di voting dengan hasil 55 menyetujui republik demokrasi dan sisanya 7 orang menghendaki, atau 56 menghendaki republik demokrasi, sisanya 6 orang menghendaki
kerajaan. Tetapi kemudian ketika apakah kita mau membentuk federal atau kesatuan, di voting lagi. Nah, di voting lagi dengan hasil 55 menghendaki negara kesatuan, sisanya menghendaki negara federal dengan 1 abstain. Nah, jadi kita berdemokrasi juga berdiskusi secara panjang melalui pemikiran-pemikiran yang dalam, mana baiknya dan bagaimana seharusnya ini dilakukan. Nah, saudara sekalian, saya kira sama dengan yang dipikirkan oleh Mas A.E. Priyono gitu. Berpikir secara mendalam gimana baiknya sih kita, saya nih sebagai orang yang bergerak di bidang hukum, itu kembali ke teori aja bahwa demokrasi itu kalau tidak ingin kacau harus diimbangi dengan nomokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Itu berjalan seiring. Karena demokrasi tanpa kedaulatan hukum itu akibatnya 2. Demokrasi tanpa kedaulatan hukum itu akibatnya 2. 1, bisa chaos. Ya. Yang kedua, bisa kesewenang-wenangan. Sebaliknya juga hukum tanpa demokrasi, ya, hukum yang dibuat secara sepihak oleh penguasa, yaitu elitis, konservatif, dan sebagainya. Nah, saudara, tugas kita ke depan adalah tetap menjaga demokrasi ini. Ada yang mengatakan begini, ya, memang kalau demokrasi terus berjalan seperti sekarang, itu kan pilihannya kemudian ada 2. Sudah ada yang mengatakan, udahlah, kembali ke dekret presiden mengeluarkan dekret lagi, kembali ke zaman dulu, ke zaman Orde Baru, karena itu lebih tertib. Tapi ada yang mengatakan, wah, zaman Orde Baru itu kan zaman penuh korupsi yang luar biasa. Oleh sebab itu kita jaga demokrasi. Gimana sih caranya menjaga demokrasi? Ya, demokrasi, kedaulatan hukum itu harus dijadikan komitmen oleh kita semuanya. Karena kadangkala hukum itu meskipun berdaulat secara prinsip di dalam Undang-Undang Dasar, kita disebut sebagai negara yang menganut negara hukum, tapi seringkali kita berhukum itu berpura-pura juga. Kalau tadi ada seolah-olah gitu, ya, demokrasi demokrasi serba salah, maka ada juga hukum berpura-pura. Apa caranya? Caranya yaitu hukum itu dijadikan sebagai industri, diolah sedemikian rupa agar semua sesuai dengan hukum. Dan orang mau mengolah hukum itu seperti sekarang ini yang diributkan orang, kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, orang mulai curiga, wah, itu kan hukumnya direkayasa sedemikian rupa agar yang salah hanya si X, yang ini tersembunyi. Itu namanya industri hukum. Dicarikan pasal agar si X ini yang benar-benar salah bebas, yang hanya salah sedikit menjadi pelaku utama. Dicari pasal ini, buktinya ini, dihilangkan bukti ini, ditambah bukti itu. Itu industri hukum namanya, bukan hukum industri. Kalau hukum industri itu hukum perindustrian, ada mata kuliahnya sendiri. Tapi kalau industri hukum ya seperti hukum dibuat main-main. Nah, saudara sekalian, jadi demokrasi, nomokrasi, itu saya kira yang ingin saya sampaikan sebagai pesan. Dengan catatan kita tetap harus menjaga komitmen kita untuk membangun negara ini sebagai negara demokrasi, bukan sistem yang lain, karena itu sudah diuji oleh pemikiran yang mendalam dan diuji oleh perjalanan sejarah bangsa kita maupun bangsa-bangsa lain di dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.